Konsep dasar PPh pasal 24. PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Objek PPh pasal 24. Yang pertama, penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan penghasilan saham / sekuritas lain. Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Yang kedua, bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak. Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa. Yang ketiga, penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Objek PPh pasal 23. Yang pertama itu penghasilan BUT. Yang kedua, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda penerima pemberian modal kepada perusahaan penambangan. Yang ketiga, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT. Permohonan kredit pajak luar negeri. Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Objek penggabungan penghasilan ada terbagi beberapa. Yang pertama, penghasilan dari usaha. Yang kedua, penghasilan lain. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan ditetapkan sesuai dengan KMK. Yang keempat, penggabungan dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah. Di antaranya 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri. Titik 2, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Stampion. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal PPh pasal 20.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ravindra dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 25. Baiklah, saya akan menjelaskan pasal tentang 25, yaitu pengertiannya. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diperwakilkan. Baiklah, kita masuk perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahunan berjalan tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar PPh yang terhutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong dengan pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagikan 12 atau total bulan dalam pajak masa tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pedro Taufikur Rahman akan menjelaskan tentang tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak PPh 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran, serta jasa-jasa satu atau lebih tempat usaha bagi usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh pasal 25 bagi OP SPT atau penghasilan kena pajak PKP kali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulanan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah yang pertama, sampai 50 juta itu dibagi 5%. Yang kedua, 50 juta sampai 250 juta, persenannya ada 15%. Yang ketiga, 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%, dan di atas dari 500 juta itu pajaknya 30%. Selanjutnya, batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah, misalnya untuk pada bulan Februari tahun 2020, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret tahun 2020. Selanjutnya, sanksi keterlambatan jika telat membayar PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Kita di sini akan membahas contoh perhitungan dan jurnal dari PPh pasal 25 dari contoh soal berikut ini. Yang contohnya, jumlah pajak Tuan Susilo yang terhutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Susilo pada tahun 2014 adalah 21.500.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 sebesar 10 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 5 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 3 juta rupiah, dan PPh pasal 24 sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, berapa besar angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar Tuan Susilo untuk tahun 2015? Untuk mencari dasar perhitungan PPh pasal 25, sebelumnya kita harus mengurangkan PPh terhutang tahun 2014 Tuan Susilo dengan kredit pajak Tuan Susilo. Nah, besar dari PPh terhutang Tuan Susilo sebesar 50 juta rupiah dan kredit pajaknya sebesar 21.500.000 rupiah. Didapatkan dari pertambahan antara
kredit pajak pasal 21, pasal 22, 23 dan 24. Nah, kita kurangkan sebesar 50 juta rupiah dikurangkan dengan 21.500.000 rupiah. Didapatkan hasilnya 28.500.000 rupiah. Besar angsuran PPh pasal 25 Tuan Susilo sebesar 2.375.000 rupiah. Kita dapatkan dari pembagian antara 28.500.000 rupiah dibagi dengan 12, maka didapatkan hasilnya 2.375.000 rupiah. Nah, segitulah yang akan diangsur oleh Tuan Susilo per bulan. Untuk jurnal PPh pasal 25-nya yaitu uang muka PPh 25 sebesar 2.375.000 di debit dan kas sebesar 2.375.000 di kredit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfajri Ridho dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 29. PPh pasal 29 memang kalah populer jika dibandingkan dengan PPh lainnya. Terlebih PPh pasal 29 masih terdengar asing di telinga banyak orang. PPh 29 adalah bagian dari rangkaian sejumlah pajak penghasilan yang harus Anda pelajari dan ketahui. Berbeda dengan PPh yang lain, PPh pasal 29 hanya dihitung serta dibayar sekali di dalam tahun pajak, yang artinya akan dilaporkan saat Anda melapor SPT tahunan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 24 dan juga PPh pasal 25. Jadi tarif PPh pasal 29 ini yang dikenakan kepada wajib pajak mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPO PPT. PPh pasal 25 yang dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. PPh pasal 29 yang wajib dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurang PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Yang kedua, wajib pajak badan atau WPB. Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha dibedakan menjadi beberapa jenis. Tarif tersebut dikategorikan berdasarkan dengan jumlah pendapatan yang didapatkan badan usaha tersebut pada suatu tahun pajak. Jenis pajak penghasilan badan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto hingga 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak PPh final, yakni PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungan pajaknya 1% kali seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan. Sementara berdasarkan PP 46 tahun 2013, wajib pajak atau badan usaha harus menyetorkan pajak PPh tersebut tiap bulan dan paling lambat pada tanggal 15. Badan usaha yang kedua, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 50 miliar per tahun. Besarnya tarif pajak PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal, yaitu 25% dikali laba bersih sebelum pajak. Yang ketiga yaitu badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 4, miliar serta kurang dari 50 miliar per tahun. Badan usaha ini dikenakan dua tarif perhitungan pajak. Tarif dengan besar 12,5% bagi pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto hingga 4,8 miliar dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto 4,8 sampai 50 miliar. Selanjutnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPh pasal 29 wajib disetor dengan memakai SSP.
yakni paling lambat sebelum SPT tahunan dilaporkan pada KPP ataupun pada akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya bagi wajib pajak orang pribadi. Sementara bagi wajib pajak badan dilaporkan pada akhir bulan keempat tahun pajak, yaitu kode yang dipakai untuk jenis setoran PPh pasal 29 bagi wajib pajak badan yaitu 41126-200. Sementara kode untuk jenis setoran PPh pasal 29 wajib pajak orang pribadi ialah 41125-200. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Joko Susilo, akuntansi 2017 akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 29 orang pribadi. Kita ambil sebuah contoh bahwasanya Pak Joko adalah pengusaha restoran UMKM di Bandung yang termasuk ke dalam WPOP atau biasa kita sebut dengan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan memakai pencatatan di dalam perhitungan besarnya PPh. Jadi teman-teman semua, jumlah omset per tahun Pak Joko sebesar 200 juta rupiah. PPh pasal 25 WPO P2T atau biasa kita sebut dengan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang telah dilunasi sebesar 0,75% dikali 200 juta rupiah, yang dimana hasilnya adalah 1.500.000 rupiah. Setelah dihitung kembali, pajak yang seharusnya dibayar oleh Pak Joko yang terutang selama setahun yaitu 2 juta rupiah. Jadi PPh pasal 29 yang wajib dilunasi oleh Pak Joko adalah 2 juta rupiah dikurang dengan 1.500.000 rupiah yang hasilnya adalah 500.000 rupiah.